Ya, sementara itu saudara, datangnya masa panen padi disambut gembira warga dan petani di Kapanewon, Ponjong, Gunung Kidul. Di tengah tingginya harga beras, petani mengaku lega karena saat ini tidak harus membeli beras untuk kebutuhan makan harian. Memasuki pertengahan Februari, sebagian wilayah Kapanewon Ponjong, Gunung Kidul sudah memasuki masa panen padi. Seperti yang terlihat di lahan sawah di Kelurahan Umbul Harjo ini. Banyak lahan sawah saat ini sudah mulai dipanen puluhan petani maupun penggarap lahan. Datangnya musim panen kali ini juga disambut gembira oleh para petani. Pasalnya, panen padi bertepatan dengan kondisi harga beras di pasaran yang saat ini sedang melambung tinggi. Kondisi ini sangat menolong warga dan petani karena para petani tidak harus keluar biaya untuk membeli beras dan hanya mengandalkan dari hasil panen. Menurut petani, hasil panen yang didapat sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan pangan harian, setidaknya sampai 3 bulan ke depan. Ngadiono, salah seorang petani mengaku, ongkos pengeluaran keluarga bisa lebih dihemat. Dari beberapa petak lahan, dirinya bisa menghasilkan paling tidak 5 kuintal gabah. Jumlah ini sudah sangat mencukupi untuk kebutuhan harian keluarga. Lonjakan harga beras di pasaran saat ini gimana Pak petani Pak? Petani ya kalau yang panen gini ya merasa senang. Kenapa? Karena ya bisa membantu untuk makan sehari-hari, untuk pupuk, untuk biaya pembajakan, pokoknya untuk mengelola lagi untuk diperbarui. Petani pemilik lahan lebih luas juga akan meraup untung lebih di musim panen. Selain disimpan untuk kepentingan pangan, hasil panen juga akan dijual. Harga jual beras dari petani saat ini bahkan berada di kisaran 14 hingga 15 ribu rupiah per kilogram. Sebagian hasil penjualan akan dipakai untuk pemenuhan modal musim tanam berikutnya. Dari Gunung Kidul, Setiabudi, TVRI Yogyakarta melaporkan. Saudara, transaksi pengadaan barang dan jasa pemerintah secara daring mencapai lebih dari 2 triliun rupiah di 34 provinsi di Indonesia. Selain mampu mendukung keberlangsungan UMKM, pengadaan barang dan jasa pemerintah secara daring juga mampu mencegah tindak pidana korupsi. Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta bersama Lembaga Kebijakan Pengadaan dan Jasa Pemerintah Republik Indonesia menggelar sosialisasi pengadaan barang dan jasa pemerintah secara daring melalui platform e-commerce MBIS Market di Universitas Widya Mataram, Kota Yogyakarta. Sosialisasi ini digelar untuk memperkenalkan para penyedia barang dan jasa yang tergabung dalam MBIS Market kepada organisasi perangkat daerah di lingkungan pemerintah daerah Istimewa Yogyakarta. Kegiatan ini juga dapat memberi wawasan dan pengetahuan para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah tentang proses pengadaan barang jasa melalui toko daring. Bahkan acara ini juga menjadi kesempatan bagi pelaku UMKM untuk berpartisipasi dalam proses pengadaan barang dan jasa pemerintah, khususnya pengadaan langsung. Kami juga kerjasama dengan LKPP, bagaimana konsumen pemerintah ini bisa menggunakan jembatan MBIS agar supaya produk-produk lokal kita, keragaman belanja itu bisa lebih meluas lagi. Selain mampu mendukung keberlangsungan para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah, pengadaan barang dan jasa pemerintah secara daring juga mampu mencegah tindak pidana korupsi. Fraud itu kan sangat mungkin terjadi kalau memang tidak terbuka ya, tidak transparan. Nah sekarang kalau dengan adanya mekanisme semua produk ditayangkan, semua bisa masuk, saya yakin potensi fraud itu pasti akan hilang dengan sendirinya. Dan juga dengan semua orang bisa menayangkan produk dengan harga yang misalkan kemahalan, semua orang bisa memberikan masukan ya, melaporkan. Transaksi pengadaan barang dan jasa pemerintah secara daring mencapai lebih dari 2 triliun rupiah di 34 provinsi di Indonesia. Saat ini MBIS Market telah bekerjasama dan mengakomodasi kebutuhan pengadaan barang dan jasa di 34 pemerintah provinsi di seluruh Indonesia dan juga di kurang lebih 200 kabupaten kota di seluruh Indonesia. Saat ini nilainya kurang lebih 2 triliun lebih, kurang lebih. Nah, saat ini transaksi yang paling tinggi untuk pengadaan barang dan jasa adalah provinsi di Jawa Timur. Nah, kami harus realistis juga bahwa inginnya memang di 38 provinsi, tapi 4 provinsi yang baru di Papua itu kan baru berdiri. Tapi kami menargetkan untuk hadir di lebih dari 300 kabupaten kota di seluruh Indonesia.
Berdasarkan data pengusaha yang terdaftar dalam platform pemasaran digital Sibakul yang difasilitasi pemerintah daerah Istimewa Yogyakarta, jumlah usaha mikro, kecil, dan menengah di Bumi Mataram ini mencapai sekitar 341.000 pelaku UMKM. Dari jumlah itu, lebih dari 100.000 UMKM menjual produk sektor kuliner. Herdian Giri dan Ucu Andritama, TVR Yogyakarta.